Saudara percaya itu akan terjadi terus, amin? Kalau percaya mari kita berdoa. Saya melihat hal yang ajaib Bapak Ibu. Mulai dari perjalanan kapal semuanya, tapi ada yang menggelitik di hati saya Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan yang muncul dan itu yang kalau kita orang Indonesia termasuk saya, kalau menemukan sesuatu tidak akan berani bertanya. Dan dia merenungkan sehingga hal itu momennya lewat dan kita nggak tahu, oh ternyata udah lewat. Saya mulai dengan seorang yang di kapal bertanya sama saya. Padahal instruksinya jelas, ibu berkata semua senjata kelilik yang ada di bunga itu akan dilepasin di sungai. Dan dilakukan. Tiba-tiba dia datang sama saya, Pak ini bunganya diapain ya? Saya tarik nafas yang panjang dalam-dalam. Dan saya berkata, iya Bu, itu akan dilepasin, Ibu keliknya diambil dan dilepasin di sungai gitu. Oh iya, dia pergi, oke Pak. Dia balik lagi yang kedua kalinya. Pak, itu untuk ayatnya diapain ya Pak ya? Apakah ayatnya kita lepasin juga di sungai? Karena ayatnya dalam bentuk stiker, Bapak Ibu lihat ada ayat bentuk stiker. Apakah dilepasin baru kita lempar lagi? Saya tarik nafas dan saya berkata, iya Bu, ayatnya bisa Ibu pakai buat deklarasi. Dan Ibu tahan semua tidak terjadi banjir. Dia pergi yang kedua kali. Dan datang yang ketiga kalinya sama saya. Pak, ini ayat untuk apa ya? Saya menjawab yang sama. Dan itu, saya bertanya, oh iya saya jelasin. Dia pergi. Tapi di hati saya bilang, padahal Ibu udah ngomong jelas. Semuanya harus dilakukan. Dan banyak hal yang terjadi, pengumuman berkata kepada tim Baktera, pemimpin untuk turun lebih dahulu ke lobi dek 6. Semua pasukan bergerak turun, sampai penuhlah lobinya. Ternyata yang diminta adalah para pemimpin yang ikut turun pegang koper, semuanya adalah pasukan terdahsyat. Akhirnya macetlah kita di tengah-tengah. Saya pikir di jalan raya macet, ternyata di kapal juga macet. Tapi itu hal yang ajaib Bapak Ibu. Saya bersyukur saya udah berapa tahun gak kena angin laut dan sebagainya. Dan Ibu berkata, ayo ke kapal. Saya bersama Ibu Puji, saya bilang, Ibu berkata, ayo kita berangkat jam sekian. Bapak Ibu, itu pengalaman yang buat saya tidak pernah lupakan. Saya bilang, Bu, saya nikmati pemandangan yang hijau. Karena selama ini saya lihat hitam semua. Di catatan saya tinta warna hitam, kertas warna hitam, borang, semuanya hitam. Tapi hari ini saya bilang, Bu, biarkan saya yang bawa mobil dan dalam perjalanan sampai ke Surabaya. Itu kami berangkat 5:30, nyampe jam 4 sore, doling Bapak Ibu. Doling lagi di laut, saya melihat. Buat saya, ibu saya ini luar biasa Bapak Ibu. Umur beliau udah tidak lagi seperti 17 tahun. Tapi kekuatannya ya seperti anak muda. Seperti Widya tadi. Wah, pengen Bapak Ibu, ini gelombang kapal. Menurut saya kapal yang kecil. Bunyinya tat mesin diesel yang dipakai. Tapi beliau dengan gagahnya turun di laut. Dan ayo kita naik kapal. Bapak Ibu, saya berpikir bahwa beliau akan di tengah aja, itu kan ada dek atasnya. Beliau naik di atas, berdirilah. Dan saya juga ikut naik. Tapi Bapak Ibu tuh gelombangnya, haleluya puji Tuhan. Dan begini Bapak Ibu, dari posisi berdiri saya bilang, Tuhan ini udah lama gak pernah di laut. Pasti ombak akan membuat kami jatuh dan sebagainya. Tapi Ibu tetap, ayo sampai di kapal. Kami doa doling semuanya, ternyata ada malaikat yang merekamnya, itu Pak Randy. Dan tim rekam, wah Ibu Puji tetap berdiri teguh, pokoknya di atas gelombang. Dan ada satu hal yang menarik, yaitu buat pesan Ibu Panglima adalah, tusuk itu laut sebanyak 14 kali. Dan Bapak Ibu, saya tuh lihat air itu naik turun ya gini. Ibu, pesan terakhir Ibu harus pertama injak air laut, udah. Sekarang Ibu harus tusuk. Itu Ibu tengkurap dan tusuk Bapak Ibu. Itu air kadang pedangnya nyampe dan tidak nyampe. Karena gelombangnya gini naik, oh iya, 1, udah 2, oh airnya turun lagi. Tapi buat saya,
beliau tetap lakukan. Yang pertama kali saya ikut beliau, hal yang sama itu nggak pernah turun dan tidak pernah mengurangi kadar peperangannya beliau. Beliau tetap lakukan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Sampai kapal itu datang berangkat, semuanya hal yang ajaib Bapak Ibu. Saya bersyukur banget dan perjalanan itu saya menikmati Bapak Ibu. Saya bilang udah lama nggak di kapal. Saya belum berkhotbah ya Bapak Ibu, karena sebentar aja. Saya cerita bagaimana Tuhan bawa hidup saya dan kemudian saya ada di kapal Bapak Ibu. Hari itu kami panggilan imam, saya satu kamar isinya kurang lebih ada 6 orang. Dan semuanya besar-besar, termasuk saya juga besar. Dan saya melihat, ada semuanya umurnya lebih jauh, lebih senior dari saya. Kemudian saya berkata, Bapak-bapak di sini saya keliling. Saya mau keliling lihat panggilan yang lain. Dan keliling Bapak Ibu, saya ketemukan ada satu ruangan yang mantap, yang ajaib, yang dingin, AC-nya oke, semuanya yang Ibu Coach paling suka ruangannya. Dan saya baring di situ Bapak Ibu. Tiba-tiba ada panggilan, saya diizinkan untuk nginap sebentar di ruangan. Pulangnya Bapak Ibu pulang, saya berpikir bahwa pasti nama saya ada, nama saya disebut. Ya, karena pemimpin, kiranya begitu, pemimpin pasti namanya disebut. Pas pembagian nama saya tidak ada Bapak Ibu. Ini kayak penumpang gelap di dalam kapal. Nama saya tidak disebutin. Dan saya mulai duduklah di antara pilar dan tentara. Hari itu ada pilar Pak Roy dan Pak Randy, saya duduk di situ. Imam duduk di tengah-tengah. Dan nama Bapak gak disebutin. Saya bilang, saya yang punya kapal. Jadi saya mau tidur di mana aja bisa. Di dek, di mana pun bisa. Itu cara berpikir yang berbeda. Hari itu saya nikmati. Bapak Ibu, singkat cerita, saya tempati tempat yang ada ruang metera itu. Saya lihat, ini luar biasa. Lama tak tidur dengan bantal peluk yang panjang. Ya Bu, saya cerita Bu. Saya buka di lantainya, saya taruh kasur. Dan tempat kursinya saya nggak tidurin Bapak Ibu. Saya biarin kosong. Dan saya anggap itu bantal peluk yang panjang. Jadi kaki saya, tangan saya naik. Dan saya peluk. Sudah lama saya nggak peluk bantal yang panjang. Itu tempat tidur, kursinya nggak ada yang tidur. Jadi saya anggap itu bantal peluk. Saya tidur di lantai. Dan kaki tangan saya peluk itu, enak, nyaman. Satu gaya aja, pistol lipat sampai pagi. Tapi buat saya nikmati diiringi oleh orkestra yang luar biasa. Nadanya bermacam-macam, ada yang tinggi, ada yang semuanya. Hari itu orkestra seluruh alam semesta bergetar semuanya. Dan menggerakkan surga seluruhnya. Bukan karena capeknya, pasti malaikat lihat, ini kalau kita nggak bertindak cepat, ini lebih lama, lebih dahsyat lagi. Saya satu ruangan dengan para penari, para panggilan yang lainnya. Ternyata saya punya orkestra sendiri juga yang mungkin nggak bisa diceritain. Tapi itu dipadukan bentuk sebuah bunyi yang harmoni, berpacu dalam simfoni surga yang memanggil samudra. Saya bilang, Tuhan, ini ajaib luar biasa. Tapi pernahkah timbul sebuah pertanyaan, apakah yang diperbuat oleh setiap para pemimpin kita, saudara kita mengerti atau tidak? Itu yang muncul, kadang kita nggak bertanya dan malu bertanya. Bertanya tidak salah, tapi mempertanyakan itu yang nggak bisa Bapak Ibu. Hal yang berikutnya yang ajaib adalah waktu saya sama pemimpin penuai kami di Tujuh di dek paling atas, itu adalah hari terakhir Ibu berkata, ini baru nahan sekian tahun. Kalau kita nggak push on, nggak habis-habisan, kalau suruh balik lagi dengan kapal ini, pasti saya orang pertama yang berkata, Bu, mending saya naik kapal Penny daripada naik kapal ini lagi. Orang lain, panggilan lain mungkin setengah jam ya Bu ya. Setengah jam, yang malam terakhir setengah jam, 1 jam selesai. Tapi kita hampir 2 jam di atas. Bapak Ibu, saya lihat itu langit berubah bentuk-bentuknya.
dari bintang, dari awan yang bergaris-garis bentuk takhta, bentuk seperti pelangi, dan bulan yang terang, kemudian dikeliling oleh holnya, lingkaran demi lingkaran. Itu berubah setiap kali kami lakukan tindakan profetik, tanda iman kami, semuanya langitnya berubah Bapak Ibu. Berubah, bintangnya bisa bergeser, bergerak, semuanya ajaib. Dan hal itu yang bertanya, saya pinjam pertanyaan anak saya, Papa kenapa di sini siang, di sana malam? Saya bilang, nah kamu tanya, nanti ketemulah nanti pelajaran geografi semua, IPA semuanya. Kenapa bisa ada saya? Kenapa dia bisa gini pertanyaannya? Dan muncullah satu hal yang Tuhan di hati saya, buat saya. Bagi budaya orang Yahudi, buat mereka belajar, kalau seorang anak itu pulang tidak punya satu pertanyaan, berarti orang tuanya akan suruh anak itu balik, besok kamu harus tanya gurunya. Kalau sekarang, kalau anak saya pulang, saya akan pasti pertama kali bertanya adalah, kamu dapat nilai berapa? Apa yang kamu pelajari? Itu pertanyaan yang umum, hampir semuanya kita bertanya. Tapi pernahkah kita bertanya kepada anak kita, sudah tanyakah kamu sama gurumu? Sudah bertanyakah pertanyaan kepada gurumu? Karena bagi budaya Yahudi, buat mereka kalau mereka bertanya, berarti anak ini punya pemahaman, punya keterlibatan, dan pemikiran yang mendalam. Kita bertanya bukan berarti kita tidak tahu, tapi kita belajar untuk mengenal dan mengerti lebih dalam. Tapi beda yang tadi saya ilustrasikan yang tadi, bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita bertanya, Bu ini apa ya? Tolong ajarin lagi, ajarin lagi, ajarin lagi. Itu yang disebut dengan bertanya. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 1. Ada sebuah masa yang Tuhan izinkan kita lewati dan kita telah melewatinya. Kita telah ke 7 benua dan 7 samudra, 7 rim lagi. Wah, itu ajaib banget. Tapi pernahkah kita sekali lagi datang sama Tuhan? Tuhan, bagian mana yang belum dan yang mana saya harus ketahui dan saya harus pelajari? Saya mulai dengan pertanyaan ini, Tuhan bagian mana yang saya belum beresin, bagian mana yang saya belum selesaikan. Karena semuanya, saudara begitu mendengar kesaksian dari Widya, pasti semua di sini timbul, wow ajaib. Tapi pernahkah saudara bertanya, bagaimana supaya saya bisa nyampe ke situ? Bagaimana saya bisa menikmatinya? Bagaimana supaya saya bisa menghidupinya? Bangsa Israel begitu mereka masuk ke tanah perjanjian, Yosua telah dipanggil Tuhan. Hal yang ajaib yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka bertanya kepada Tuhan. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah dari antara kami yang yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Mereka mulai datang bertanya sama Tuhan, di antara kami siapa yang harus berperang? Bapak Ibu, dari hal ini Tuhan melihat sebuah keseriusan. Tapi waktu saya selidiki, ini baru permulaan mereka datang bertanya sama Tuhan. Singkat cerita dari Hakim-Hakim pasal 1, mereka berperang, maka bagian mereka, jatah mereka, wilayah mereka, haknya mereka terima. Karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi berbeda dengan suku yang lain. Dari Hakim-Hakim pasal 1 ayat 27 sampai 35. Ada beberapa suku yang belum menguasainya. Saya akan baca Hakim-Hakim pasal 1 ayat 27 sampai 35. Yang pertama, suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Shan dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Tanak dan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yiblean dengan segala anak kotanya. Sebab saya baca lanjut lagi 28, setelah orang Israel menjadi kuat, ini setelah menjadi kuat,
Saya lompat lagi ayat 29. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser. Ayat 30, suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron. Ayat 31, suku Asyer tidak menghalau Akon. Bapak Ibu, singkat cerita, penduduk sekitarnya membuat hati bangsa ini bergeser. Mereka sudah ada di dalam tanah perjanjian, tanah yang ajaib. Kita udah ada di masa, kita sudah dibawa kepada 7 samudra, 7 benua, dan semuanya. Tapi adakah yang kita lakukan bertanya, Tuhan bagian saya apa? Bagian saya menyelesaikan apa? Untuk menguasai apa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, saya akibat tidak bertanya, akibatnya panjang Bapak Ibu. Di kapal saya melihat suhu yang panas, kemudian kayaknya enak minuman dingin. Terus kemudian yang bersoda, wah itu menolong banget untuk mengeluarkan angin. Karena angin masuk tanpa izin. Tidak ada pintu, dia tiba-tiba masuk. Akhirnya badan kayak seperti gak enak gitu ya. Dan saya bilang, saya titip Sprite ya. Wah enak Sprite. Begitu datang, Bapak Ibu saya minum Sprite. Udah datang gak dibagi-bagi lagi Sprite-nya kepada lainnya. Saya minum sendiri. Singkat cerita pulang saya flu panjang. Sampai saya di situ masih meler hidung saya. Akibat tidak bertanya. Boleh gak Tuhan saya minum? Ibu berkata, mari mulai bertanya. Daud bertanya, Yusuf bertanya sama Tuhan apa yang dilakuin. Mari kita bertanya apa yang akan kita lakukan. Sampai pakaian pun, sampai minuman pun kita harus belajar bertanya. Meskipun saudara adalah orang yang tidak mau bertanya karena udah rasa tahu, tapi mari Tuhan ajari, mari belajar bertanya, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Buat orang Yahudi, mereka mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Ada 4 pertanyaan yang sering mereka ajukan di meja makan. Jadi kalau mau bertanya, ajak ibu, ajak Pak Luki, ajak Pak Samuel juga, duduk di meja makan dan bertanya. Ini 4 pertanyaan yang mereka sering ajukan dalam meja makan. Kalau di meja makan pinginnya cepat selesai dan kenyang. Tetapi justru di meja makan itu banyak hal yang mengalir dari para pemimpin kita yang mereka berikan buat kita. Saya melihat yang pertama, Bapak Ibu nanya sekedar yang saya bagikan. Mereka bertanya, mengapa malam ini kita hanya makan roti yang tidak beragi? Itu pertanyaan mereka. Mengapa kita harus makan sayuran pahit? Bapaknya akan jelasin. Kalau saya kaitan yang sekarang, pasti bertanya, mengapa kita harus patok? Mengapa kita harus doling? Tapi kalau sampai 2-3 kali juga pasti ibu gak suka. Itu repotnya. Tapi kalau saudara pingin tahu, gali, wah Wit, kamu tadi patok pakai patok apa ya? Saya patoknya sama. Kita bertanya. Yang pertama, Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Mereka bertanya tentang ibadahnya. Saya nggak tahu generasi kita yang sekarang di bawahnya lagi, mungkin bahkan generasi anak saya, pasti belum tentu mengerti mengapa mereka disuruh ibadah. Mereka suruh datang deklarasi, pasti belum ngerti. Ini generasi yang muncul di zamannya Israel sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Dan akibatnya hati mereka jauh dari Tuhan. Yang kedua adalah Ulangan pasal 6. Mari kita lihat di Keluaran pasal 12 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Keluaran 12, maaf. Ya. Keluaran 12 ayat 26 sampai 27.
Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu? Maka haruslah kamu berkata, itulah Paskah dan sebagainya. Saya bersyukur saya punya anak yang bertanya. Dia tanya, Papa, kenapa? Bahkan pertanyaannya aneh muncul. Papa, kenapa kalau doa harus nangis? Saya bilang, saya tidak buat-buat. Kalau nangis kan bisa dibuat. Dan pertanyaan itu yang buat saya harus bisa menjelasin ke dia. Sampai yang kemarin saya bersyukur banget waktu ibadah di gereja. Hari itu ibadah youth. Dia pimpin anak-anak. Ada Ibu Puji di sini, dia pimpin anak-anak Ibu Puji yang WL. Saya bilang, wah ini dari youth gak ada yang WL, ibu saya yang WL. Kalau saya udah berdiri, udah PKW. Saya main keyboard, saya bilang wah. Dan saya lihat kutuk. Ada seorang anak kecil, pimpin 5-6 orang anak. Kamu pegang alat ini, dia di tengah, narilah dia. Saya bilang wah. Justru karena diskusi demi diskusi dia pimpin semuanya. Kenapa harus pimpin pegang matahari, pegang bunga. Dia pimpin mereka nari, nyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, di dalam meja makan mari diskusikan tentang apa yang kita lakukan ibadah itu. Yang berikutnya, di Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai 21, dia bertanya, Ulangan pasal 6, boleh dibantu? Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai 21. Ini bicara tentang apabila di kemudian hari mereka bertanya apakah peringatan, ketetapan, anak-anak kita pasti akan bertanya tentang hukum dan ketetapan. Saya sangat yakin dan percaya pasti Bapak Ibu bertanya apa itu habilitasi, apa itu sidang ilahi dan sebagainya. Toh buktinya di kapal Ibu In masih temuin ada orang yang belum mengerti hukum dan ketetapan. Ada satu orang pasukan kami datang dan bertanya, Pak, dia bertanya di meja makan sekali lagi. Padahal hari itu saya udah selesai dari green room, kemudian diajak ketemu. Dan di meja makan dia bertanya, Pak, saya sedang mengajuin sesuatu untuk berdoa buat saudara saya dan sebagainya. Saya dengar dia cerita dan sebagainya. Kemudian dari ceritanya di hati saya digerakin berkata, ada satu perjanjian yang harus kamu angkat di hadapan Tuhan. Yaitu ini. Dia bilang, oh iya Pak. Dan dia praktek, dia lakuin hukum sidang ilahi itu. Saya dengar ceritanya, wah ajaib luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita yang tidak tahu dan belum mengerti, mari dekati pemimpin kita. Bukan karena kita ingin cerita tentang masalahnya kita, tapi kita tanya bagaimana caranya mereka bisa ada di situ. Mereka bisa memenangkan, bahkan bisa hidup seperti itu. Saya biasanya dan selalu bertanya, karena sebuah peristiwa saya berkata sama istri saya, kenapa anak muda yang sekarang begitu kena dimarah, dibenturkan, larinya lebih cepat dan hilang lebih lama dibanding Pak Samuel. Begitu ada masalah, hilang, lari. Tidak mau dimarahin, gak mau ditegur. Saya bilang, waktu itu saya bilang, Ibu Puji kalau berangkat, kalau berkata, Pak Samuel ikut saya. Kalau Ibu panggil Sam, ikut saya. Di pesawat, saya udah pasti dua. Yang saya tahu, ini makanan saya, diskusi dengan beliau, atau ada hal yang harus diperbaiki, ditegur dari hidup saya. Itu yang selalu beliau ajarkan buat saya. Dan begitu saya nyampe di saat posisi seperti ini, saya ngerti, oh ternyata ini yang dimaksudkan. Saudara, kalau kita diajak makan, jangan berharap hari ini saudara diajak makan ya. Tapi saudara waktu saat bersamaan dengan pemimpin saudara, mari tanyakan yang ilahi, apa yang membuat mereka sampai seperti ini.
Saya punya pertanyaan yang saya masih simpan di hati saya. Yang saya keluarin, Bapak, Pak Luki tidak punya bisnis. Maaf ya, Pak ya. Tapi beliau diberkati luar biasa. Ibu saya, Bu Puji juga demikian. Tapi diberkati luar biasa. Ibu pemimpin kita, Bu Panglima, meninggalkan ijazahnya, dibuang. Tapi diberkati luar biasa. Saudara, kita bagaimana? Dan saya bilang, wah ini ada yang salah kalau kita nggak ada di dalamnya. Bangsa Israel udah masuk ke tanah perjanjian, tapi dia gak selesaikan semuanya. Mari kita lihat salah satu tokoh yang menurut saya orangnya tipe sanguin dan melankolis, semuanya ada di pada orang ini. Namanya Daud. Rajinlah bertanya kepada Tuhan. Rajinlah diskusi sama Tuhan. Ini saya bilang buat diri saya supaya rajin bertanya sama Tuhan. Rajin bergaul sama Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak gaul sama Tuhan. Kalau kita sering gaul, pasti kita akan ngerti ritmenya. Kita akan ngerti, oh maksudnya apa. Di 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel pasal 5 ayat yang 17 sampai 25. Kita telah dilantik, telah diurapi. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, ia pergi ke kubu pertahanan. Bapak Ibu, saya tuh bertanya gini, kenapa dia tidak maju, bangsa Filistin tidak maju menyerang bangsa Israel. Tetapi hanya datang untuk menangkap satu orang yang bernama Daud. Kita semuanya telah dilantik, amin Bapak Ibu. Telah diurapi, amin. Tapi ada peperangan-peperangan masing-masing yang harus kita selesaikan. Kalau kemarin kita rame-rame, sama-sama. Tapi ini ada bagian yang perlu kita lakukan. Kuncinya bertanya sama Tuhan. Dia lari ke kubu pertahanan. Ada 2 hal yang dia bertanya, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-19, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini huruf besar. T-U-H-A-N. Huruf besar. Dia tanya sama Tuhan. Saya suka gaya pemimpin saya, Ibu Panglima, pasti tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak? Kalau enggak dapat di sini, pasti nanti di green room kita akan doa lagi sampai Tuhan berkata, oke, atau tidak. Dia tanya sama Tuhan. Loh, Daud ini udah punya pengalaman perang yang luar biasa dan sebagainya, tapi dia tetap tanya Tuhan. Dia bertanya gini, akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Kita udah tanya, Tuhan boleh enggak? Boleh enggak Tuhan? Saya pernah praktek doanya sampai saya iseng sendiri. Boleh enggak Tuhan saya makan? Tunggu koknya gak dijawab-jawab, udah saya makan. Halo, Bapak Ibu pernah ada seperti itu? Tuhan boleh enggak saya makan durian Tuhan? Kayaknya boleh dan tidak. Ini udah keinginan hati. Kalau udah mau berarti udah gak usah bertanya Bapak Ibu. Udah makan aja, gak usah bertanya. Itu bukan pertanyaan. Tapi Bapak Ibu memang mau makan itu. Ya, dia tanya sama Tuhan. Hal yang ajaib dan Tuhan jawab Bapak Ibu. Masalahnya waktu kita bertanya, kita dengar gak Tuhan ngomong buat kita? Kita dengar gak dia jawab? Dia berkata, ayo maju. Saya nggak tahu berapa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu udah tulis. Berapa pertanyaan yang saudara bertanya di hati saudara. Dan ajuin kepada Tuhan. Kok lama ya? Jangan-jangan kita nggak dengar. Mari duduk semeja makan dengan dia.
duduk dengan pemimpin kita, supaya kita bisa mendengar jawabannya. Yang berikutnya, dia bertanya, tapi dia lakukan. Ada di antara kita yang sudah bertanya dan tidak mau lakukan. Ibu udah berkata, ayo doa, deklarasi dan sebagainya. Tapi kita tidak mau lakukan. Sama dengan setiap kita. Tadi instruksinya, senjatanya dilempar ke sungai. Dan jangan lupa mahkotanya begitu nyampe ke kota harus diangkat. Kalau saya boleh bertanya, yang pergi boleh ada? Yang pergi ke kapal, yang ikut perang di kapal? Boleh. Yang Bapak Ibu yang ikut setelah sampai di kota, Bapak Ibu angkat mahkotanya? Wah, dari tadi kuranglah berkurang, 2, 3, udah tinggal 4 berkurang. Kita tanya, Tuhan jawab, kita lakukan. Saya bilang, aduh Tuhan, iya. Ada bagian yang saya mungkin tidak lakukan. Ya jangan salahkan Tuhan. Kalau kita nggak temui hasilnya. Begitu dia lakukan, terobos, dia mukul bangsa Filistin. Begitu bangsa itu datang lagi kedua kalinya, dia bertanya lagi. Dia tidak pakai pengalamannya, oh ini udah menang, pasti Tuhan juga bantu. Tapi Daud lakukan hal yang berikutnya. Dia bertanya kepada Tuhan di ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ia menjawab, janganlah maju. Buatlah tindakan profetik yang baru. Senjata yang baru. Bapak Ibu lihat itu patok yang saya lihat kemarin itu gede-gede. Sampai saya pikul sendiri itu patok itu. Saya lihat ada yang tinggalin patok gede segini. Saya lihat Bapak nunggu, Pak Luki sama Ibu Puji nunggu di bawah. Semua udah naik. Tinggal berapa orang di bawah. Itu patok itu harus naik Bapak Ibu. Saya lihat, wah ini gak bisa. Saya gak mungkin bilang Bapak yang pikul. Saya bilang oke, saya yang pikul. Bapak Ibu itu dusnya gede. Wah saya pikul, waduh ini ternyata berat. Lebih berat dari ini karung 5 kilo. Berat. Dan tiba-tiba ada seorang muda datang. Ada di sini pasti dia tertawa. Bilang, Pak terima kasih ya untuk patoknya. Oh iya, silakan lanjutkan pikul sampai ke atas. Bapak Ibu, saya lihat wah senjata yang baru, dupa yang imam biasa naikkan segini-gini, ini gede begini. Dan dilepasin di laut. 1, 2, 3, wah itu mesbah seluruh samudra naikkan dupa di hadapan Tuhan. Senjata-senjata, belum lagi yang torpedo. Wah, punya pilar dalam nama Yesus. Itu Leviathan dan semua mau lari gak bisa, itu kena meledak semuanya. Tuhan bilang, strategi yang baru, senjata yang baru. Wah, sampai saya lihat, wah ini ajaib panggilan penuai di akhir zaman, luar biasa. Drum yang gede-gede itu dipikul semuanya naik. Semuanya senjata-senjata yang baru. Bapak Ibu, tapi justru itu yang mengalahkan musuh Bapak Ibu. Waktu kita dengar, kita lakukan instruksi yang ajaib, senjata yang baru, Tuhan berkata, tidak, kali ini kamu buat lingkaran. Tidak, hari ini kita buat sesuatu yang baru. Nyanyian yang baru, yang ajaib. Yang Tuhan berkata, wow. Singkat cerita, saya melihat pelangi di akhir perjalanan kita. Bapak Ibu ada yang lihat pelangi? Ada yang lihat ya kan? Oke. Di pelangi, wah ajaib. Dan itu toh Tuhan suka. Dan Tuhan berkata, yes. Karena kita bertanya, kita meresponi, kita jawab, kita melakukan. Yang buat saya paling ini adalah kita melepasin burung merpati di samudra. Saya bilang, wah ini 7 merpati. Ada yang menguasai alam semesta, atmosfer, ada yang menguasai laut. Ada yang berkata, waduh punyanya ini masuk ke air. Udah saya bilang begini, tidak, dia sedang mengerami seluruh bumi. Tergantung saudara mau lihatnya seperti apa. Kita melihat kalau ada yang menguasai udara, ada yang menguasai air, laut dan sebagainya.
Saya bilang, wow, ajaib. Bapak Ibu, menurut perhitungan saya seperti BMKG. Hari itu saya bilang sama Ibu, kalau nggak salah saya bilang sama Bu Puji, Bu, kalau menurut hitungan bulan-bulan ini pasti itu gelombangnya luar biasa. Karena ada selat yang bertemu di tengah dan pasti akan berputar Bapak Ibu. Dari selat Sulawesi, Kalimantan, terus kemudian ada Bali, Madura, kemudian dari Laut Arafuru, itu pasti akan berputar Bapak Ibu. Dan mulai pergantian muson dari barat ke timur, itu mulai pergantian. Dan pasti gelombangnya tinggi. Dan Ibu berkata, kita sepakat supaya tidak ada gelombang. Toh itu terjadi Bapak Ibu. Dan hitungannya saya begitu lihat kapal, wah ini pasti 16 knot dan semuanya pasti jalannya pasti minimal 36, kita akan nyampe sore. Tapi ajaibnya itu bisa 31 jam Bapak Ibu. Loh iya, Bapak Ibu ngomong tepuk tangan buat Tuhan, bukan buat saya ya. Itu ajaib loh. Kemarin dibilang kapal itu kapal udah 50 tahun. Kalau 50 tahun kita ajak lari pasti saya juga menang Bapak Ibu. Tapi itu kapal itu kayak kalau mau dibuat sebuah cerita dramatis, itu malaikat kanan kiri bilang, ayo 1, 2, 3, wah seret, wah. Sampai gelombang pun tidak ada yang rasa. Tapi setiap kali kita perang itu di laut bergetar. Saya bilang, wow ini ajaib. Bapak Ibu, mari jangan puas kita telah sampai di 7 samudra, 7 benua dan sebagainya. Tapi mari terus tanya Tuhan, apa yang akan kita lakukan lagi, the next lagi. Ini baru tarik nafas, baru ambil nafas, saya nggak tahu nanti bulan tanggal 12 bulan Juli lagi, wah ajaib. Nanti bulan Agustus lagi, ajaib. Dan sebagainya. Jangan pernah turunkan standar. Saya lihat, wah pemimpin luar biasa, baik Ibu Puji, Ibu Panglima, semuanya ajaib. Ibu di tengah samudra, Ibu berdiri, matahari bersautan. Pantas Ibu punya malaikat matahari. Kita yang lainnya, begitu matahari muncul, merpatinya naik, tudung pelanginya muncul. Tanda perjanjian untuk menghindari panas terik matahari. Tapi beliau tetap berdiri, berkata yes. Saya bilang, aduh malu ya. Yang lain pakai topi, Ibu enggak. Saudara ya, kita. Jadi saya masih ada bekas-bekas hitam sedikit Bapak Ibu. Itu matahari yang menyinari dan sebagainya. Panas Bapak Ibu. Saya bilang, oh terima kasih. Kecoa pun bernyanyi. Kados, kudus, kudus di tempat tinggi. Wah, kalau saudara bisa dengar kecoa nyanyi, itu ajaib. Bukan kecoa yang gede, dari yang kecil sampai yang besar itu semua bernyanyi. Samudra nyanyi. Lo kalau gak nyanyi, mati sama sendalnya Ibu. Puh. Yang mati itu karena gak nyanyi Bapak Ibu. Ada kemuliaan Tuhan turun, gak nyanyi, dar disambar sama sendal Ibu. Oh iya. Itu saya bilang, wow ajaib. Ruangan kapal yang kapasitasnya berapa? Itu 200-300 orang masuk di dalam berdiri. Saya percaya hadirat Tuhan itu mencengkeram yang lainnya. Begitu balik dari Kalimantan, saya lihat ada orang-orang yang lain. Dan Tuhan berkata gini, mereka seperti orang-orang yang berkata, kok mereka berkata, ini kok ada bahasa-bahasa yang baru. Mereka berkata bahasa dalam bahasanya kita. Pasti mereka juga diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahin kepada Ibu.